Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43. Oke. Ini sudah memasuki minggu kelima ya, week 5. Oke. Nah, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang pesamaan bidang, betul ya? Halo, pesamaan bidang sudah belajar kan? Tidak. Ada lupa ya. Ada screen whiteboardnya, nggak lihat ya? Minggu lalu kan yang GSLC kan? Ya. Ya, ini yang minggu lalu kita sudah pelajari ini kan. Yang terakhir itu adalah ini kan persamaan bidang, ini pembuktiannya. Kemudian ada equation of tangen plan. Tangen plan itu bidang, ya. Equation persamaan bidang, ya. Ada kan rumus ini? Halo. Jadi sebetulnya fx dalam kurung x0 y0 z0 itu adalah n1 itu sama ya. N1 kali x kurang x0 tambah n2 kali y kurang y0 tambah n3 kali z kurang z0 ya. Sama dengan 0 ini, ya. Ini cari fx-nya, ya. Fy, Fz, ya. Kemudian dapat gradien vektor. Gradien vektornya lambang segitiga dibalik itu ya. Ini segitiga dibalik ini adalah kecil ya. Oke, segitiga terbalik ini. Segitiga terbalik ini yang disebut kalau segitiganya aja itu namanya nabla atau del, ya. Nah, dibaca nabla atau del. Tapi karena ada fungsinya f besar ini, makanya fx, fy, fz ini disebut apa? Gradien vektor, ya. Gradien vektor, ya. Maka persamaan bidangnya ini equation of the tangent plane at 214 pastinya persamaan bidang di titik yang melalui titik 214 sebetulnya, ya. Through adalah ini perhati ya, minggu yang lalu kita sudah bahas ini. Nah, sekarang kita memasuki lanjutannya. Sebetulnya ini yang bidang itu yang seperti bidang segi empat nih ya. Segi empat ini atau empat segi panjang itu adalah bidang singgung atau sebut juga tangen plan. Tangen plan itu adalah bidang singgung, ya. Nah, hijau ini yang warna hijau adalah garis singgung, ya. Garis singgung pada kurva sebetulnya di bidang ya, bidang lengkung ini. Bidang lengkung ini irisannya adalah persamaan garis lengkung, ya. Garis singgung kan menyinggung garis lengkung atau bidang lengkung, ya. Jelasnya ekspannya adalah ekspansinya adalah bidang lengkung, ya. Nah, garis lengkung itu persamaan garis singgung itu disebut tangen line atau garis singgung, ya. Ini nama lainnya adalah garis singgung, tangen line, garis singgung. Kalau normal line, garis normal, ya. Garis normal, tegak lurus, garis singgung, ya. Garis normal, tegak lurus, garis singgung. Ini pengertiannya, ya. Oke, ini minggu lalu kita sudah bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan persamaan garis lurus, ya. Persamaan
garis lurus. Garis lurus dalam bahasa Inggrisnya apa? Tahu? Hah? Garis lurus, linear, lurus kan linear, sama garis line. Jadi apa? Linear line, ya. Jadi equation, ya. Jadi ini adalah linear line. Jadi garis linear, garis lurus, equation, ya, equation. Nah, mungkin yang Anda pelajari, bukan mungkin lagi, yang telah Anda pelajari di SMA atau di SLA, sekolah lanjutan atas, itu adalah persamaan garis yang melalui dua titik, misalnya kan, ada kan, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ya, nah, itu adalah bentuk persamaan kartesius atau disebut juga kartesian, ya. Nah, ini ternyata dalam ilmu vektor, bahwa persamaan garis lurus atau linear line equation ini mengalami tiga fase. Seperti halnya pada kupu-kupu, dia mengalami tiga fase kan, bulat, kepompong, kupu-kupu, ya kan? Nah, ini mengalami tiga fase. Dia pertama menemukan bentuknya disebut persamaan vektor, ya, persamaan vektor dari suatu garis G, ya. Kemudian dia setelah persamaan vektor urut, ya, nggak boleh terbalik. Persamaan vektor, kemudian persamaan parameter, ya, parameter dari garis G, ya. Dengan T adalah parameternya. T sama dengan parameter. Mungkin di dalam bukan mungkin lagi, di dalam ilmu aljabar linear atau linear algebra, T ini kadang-kadang dipakai lambda, ya. T itu sama dengan lambda, ya. Sering dipakai itu. Yang terakhir, dengan menghilangkan T atau lambdanya, maka kita temukan namanya persamaan Kartesius. Kartesius atau Kartesian. Ya, mengalami tiga fase, ya. Kalau pada bidang itu mengalami dua fase, ya. Ya. Pada bidang itu mengalami dua fase, ya. Untuk bidang datar, persamaan bidang datar, ya, bidang datar itu yang plan, ya. Bidang datar itu mengalami hanya dua fase, yaitu persamaan vektor dari bidang alfa, ya, persamaan vektor dari bidang alfa, misalnya namanya alfa, ya, persamaan vektor. Yang kedua baru persamaan kartesius. Jadi ya tidak ada parameter, ya, tidak ini perbedaannya. Persamaan ini parameter tidak ada, jadi langsung persamaan kartesius bidang alfa, ya, persamaan kartesius. Jadi dia kalau persamaan bidang dia mengalami dua fase, persamaan vektor dan persamaan bidang. Masih ingat enggak? Itu pembuktiannya dulu kan ada dia. Persamaan vektor dari bidang alfa dalam bentuk dot vektor, ya kan? Yaitu vektor normal, ya, persamaan vektor normal dot persamaan apa? Vektor yang melalui tiga titik, ya.
tiga dimensi berarti dia mengalami tiga titik ya. Minimal tiga titik. Ya, tiga titik bisa, misalkan satu titik, ya, apalagi misalnya sejajar dengan bidang lain atau macam-macam ya. Yang bidang tadi itu yang disebut apa tadi? Tangan bidang itu tangan plan ya. Jadi ini yang tangan plan ya. Tangan plan equation samaan bidang datar ya. Tangan plan ya. Tangan plan equation ya. Oke. Sudah jelas itu. Nah, masalah persamaan garis itu ada vektornya kan. Jadi ilmu ini sekali lagi nih ilmunya mungkin dalam Cartesius orang hanya langsung aja kan bentuknya persamaan garis menurut apa persamaan garis yang melalui tiga titik misalnya. Eh, melalui dua titik ya. Tapi dalam bentuk tiga dimensi ya. Three dimension maka yang Anda pelajari di SMA ditambah lagi yang tiga dimensi Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1 ya itu akan dapat gitu. Oke sampai sini ada pertanyaan? Any question? Halo, ada nggak? Karena ada kita lanjutkan eh, vektor ya. Ada dua vektor ini dasarnya untuk persamaan garis ada dua vektor ini vektor namakanlah vektor X ini saya ini X ini vektor X ini titik X berarti ini vektor X ya kemudian ini ada vektor A titik A berarti ini vektor A enak vektor X yang panjang vektor A yang pendek ya titik O maka ini apa artinya nih ini artinya segaris dan searah ya nak ini artinya ya dua vektor itu atau dengan kata lain boleh gak ini apa vektor vektor A dan vektor X apa segaris dan searah atau berimpit ya berimpit tapi dia searah kalau berimpit belum tentu dia searah kan bisa bolak-balik berlawanan arah ya ini vektor A dan X segaris dan searah ada kejadian lagi ini adalah vektor X ya kita begini aja ini vektor X ini ada vektor A nah keadaan ini adalah sejajar dan searah ya jadi ini vektor A dan vektor X sejajar dan searah. Nah, kedua hal ini sama ya. Kedua ini kejadian ini di mana eh, vektor yang lebih panjang adalah sekian kali itu bisa disebut parameternya boleh T atau lambda sekian kali dari vektor A. Ini ketentuannya. Dan kedua kejadian ini sama ya. Baik dalam keadaan
dua vektor itu, vektor X dan A segaris dan searah, kemudian vektor A dan vektor X sejajar dan searah, maka vektor yang lebih panjang adalah sekian kali vektor yang lebih pendek. Sekian kalinya kita gunakan T atau lambda. Jelas sampai sini? Ya. Jadi ada yang ini atau bisa juga atau eh, vektor X adalah sekian kali vektor A. Jadi bisa berbentuk sekian kalinya itu parameternya bisa T atau lambda. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Oke, ya, bergaris. Jadi kuncinya itu ya, yang bisa vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek dalam kondisi dua peta itu segaris dan searah atau dua peta itu sejajar dan searah. Bisa jelas mas ingat maksudnya kondisinya segaris dan searah atau sejajar dan searah. Jadi dua peta itu segaris dan searah atau dua peta itu sejajar dan searah, maka vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Nah, berapa sekian kalinya kita nggak tahu, ya. Dalam hal itu yang disebut parameter, ya, T atau lambda. Oke. Nah, sekarang kita mau cari persamaan garis, ya, persamaan garis yang melalui dua titik, ya, melalui dua titik. Mungkin di waktu Anda di SMP, di SMP, di SMA, ya, nah, persamaan garis lurus atau linier, dua garis linier, dua garis lurus melalui dua titik, ya, melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2 Y2, ya nak ada kan, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Gini kan? Halo? Persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, sekarang persamaan ini di mana nih? Di ruang dua dimensi. R pangkat 2 itu di ruang dua dimensi. Dua dimensi artinya bidang datar. Kalau R pangkat 3 itu apa? Ruang tiga dimensi, three dimension di dalam ruang, ya. Nah, sekarang persamaan garis lurus atau linier itu yang disebut apa? Linear line equation melalui dua titik juga, tapi di tiga dimensi. Titik A-nya adalah X1, Y1, Z1 dan titik B-nya juga tiga dimensi X2, Y2, Z2, ya. Maka persamaannya apa? Ini kayak dibalik ini ya. X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan Z kurang, nah, yang tidak ada Z-nya ini. Betul enggak? Di SMA itu kan dua dimensi berarti tidak ada Z-nya.
Ini 3 dimensi Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Nah, ini yang akan kita buktikan dari mana asal-usul rumus ini. Halo, ya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, untuk membuktikan ini, ya kita menggambarkan dalam perspektif, yaitu gambar garis yang melalui 2 titik pada ruang 3 dimensi. Ya. Oke, sudah? Oke, kita gambarkan. Jadi di sini kita tulis persamaan garis lurus atau linier, ya, garis lurus atau linier melalui melalui titik A X1, Y1 Z1 dan titik B X2 Y2 Z2. Ini pasti di ruang 3 dimensi. R pangkat 3 ya. R pangkat 3 itu artinya 3 dimensi. Kalau R pangkat 2, 2 dimensi. Ya. Nah, kalau kita gambarkan sketsanya, ini 3 dimensi, X, Y, Z. Ini O ya. Dan ini ada garis, saya kasih warnanya hijau. Ada garis sembarangan. Nah, yang hijau ini adalah garis yang sebut apa? Tangen line equation, ya, kesamaan garis lurus, kesamaan garis linier, ya. Di mana titik ini kita namakan T, X, Y, Z, ya, T. Ini garis G, ya, kita namakan garis G. Dia garis G, dia melalui titik A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2. Halo? Nah, O dihubungkan dengan A. Apa jadinya? Kalau O dihubungkan dengan A, jadilah apa tuh? Vektor posisi OA, enak. Vektor posisi OA apa? Adalah A kecil dengan panah di atasnya. Betul enggak? Panah atau topi, enak. Ini adalah X1, Y1, Z1, ya. Kemudian O dihubungkan dengan B. Apa jadinya? O dihubungkan dengan B. Jadi vektor posisi OB adalah B kecil dengan panah di atasnya. Jadi vektor posisi OB. Vektor posisi A. Vektor posisi O. Vektor posisi OB B kecil ya. Yaitu X2, Y2, Z2. Oke, coba saudara perhatikan segitiga OAB. Coba lihat. Perhatikan ya. Perhatikan segitiga OAB.
Apa yang terjadi? Darah vektor OA, ya, vektor posisi OA tambah vektor AB, tenang, tambah vektor AB, hasilnya OB. Anda sudah pernah dapat aljabar linear? Sudah ya? Berarti ada belajar ini ya, nggak salah ya? Oh, sebuah ini mengulang jadi ya. Nggak apa-apa ya. OA tambah AB hasilnya OB. Iya nak? OA tambah AB hasilnya OB. Betul nggak gitu? Paham nggak? Nah, OA itu adalah vektor posisi A, vektor AB yang kita mau cari, vektor OB adalah vektor posisi B. Itu nggak? OB itu vektor posisi dengan lambang B kecil. Sehingga vektor AB adalah vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Betul nggak? Anda ingat nggak rumus ini yang Anda pelajari di SMA? Mungkin suruh hafal aja ya. Vektor AB adalah belakang kurang depan. Betul nggak? Belakang itu kan B. Vektor B kecil dikurang vektor depannya A kecil. Vektor PQ, vektor Q kecil dikurangi vektor P kecil. Betul nggak? Vektor CD, belakang kurang depan. Vektor D kecil dikurang vektor C kecil. Kan? Gitu ya. Benar, datangnya dari sini. Ini asal usul rumus itu dari sini. Ya, belakang kurang depan. Nah, kalau kita ganti vektor AB apa? Vektor AB adalah apa? Vektor B, B berapa? B itu mana dari sini? Vektor posisi B adalah X2, Y2, Z2. Dikurangi vektor posisi A. Vektor posisi A kecil adalah OA ya. X1, Y1, Z1. Sehingga vektor AB kita peroleh apa? Halo? Vektor AB adalah X2 kurang X1 adalah X2 kurang X1 gitu kan, koma, Y2 kurang Y1, Y2 kurang Y1, koma, terakhir Z2 kurang Z1. Jadi vektor AB berbentuk vektor 3 dimensi. Jelas? Karena di ruang vektor 3 dimensi ini dia kan, di ruang vektor 3 dimensi. Oke, sekarang coba serap di garis G, Anda lihat ada berapa vektor, sudah? Halo, pada garis hijau G, pada garis hijau G itu ada berapa vektor? Vektor AB dan vektor AT, betul nggak? Vektor AB dan vektor AT. Bagaimana vektor AB dengan vektor AT? Tadi mirip dengan A dan X tadi. Bagaimana vektor AB dan vektor AT? Segaris, vektor AB dan AT segaris dan maka vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Maka vektor yang panjang itu apa? Vektor AT sama dengan T kecil atau lambda kali vektor AB. Ya, vektor yang lebih panjang adalah sekian kali vektor yang lebih pendek. Jadi vektor AT sekian kalinya adalah parameternya T kecil atau lambda, ya, boleh T kecil, boleh lambda, kali vektor yang lebih kecil adalah vektor AB. Betul nggak? Kan di situ. Sampai sini jelas? Ini kalau Anda sudah belajar aljabar linear berarti sudah pernah diterangkan, ya enggak? Dasarnya sama, ya. Semester yang lalu saya juga mengajar aljabar linear ya dan kalkulus. Ya. Sebentar, Ya, silakan. Ini Pak mau pakai, Pak? nggak usah Pak. Nah. Sebentar ini sama dia lebih panjang. Pak.
Oh, ada Pak. Hari ini kan, oh ya hari ini ya onsite. Sudah, Ya, sudah, Pak. Nggak ada berarti. ya, Oke, ya, Pak. enggak sih. Ya, jadi kita lihat vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Ya, jadi kita katakan sini vektor AB, vektor AB dan vektor AT segaris, ya bisa juga bilang berimpit ya, segaris dan searah. Nah, ini searah ini yang menentukan arah panahnya ya, searah. Akibatnya vektor yang lebih panjang AT sekian kali itu boleh T, boleh lambda, ya nak? Kali vektor yang lebih pendek AB. Di vektor yang lebih panjang AT sekian kalinya T atau lambda kali vektor yang lebih pendek vektor AB. Dari gambar bisa lihat, halo? Vektor yang lebih panjang adalah vektor AT sekian kali vektor A yang lebih pendek AB. Jelas? Ya. Ini kalau Anda sudah pernah dapat berarti review ini ya, mengulang aja. Tapi kalau baru ya nggak apa-apa sih. Oke. Kalau sudah, nah sekarang kita perhatikan, oh ya segitiga yang lebih besar. Nah, halo, segitiga mungkin warnanya kita ambil warna oranye ya. Oh ya ini vektor OT, vektor yang lebih besar OT ya, OT ya. Vektor vektor OT apa? Vektor OT adalah X, Y, Z. Enak. Vektor posisi OT. Halo. Vektor posisi OT itu kan OT adalah ujungnya T, X, Y, Z ya. Kemudian perhatian segitiga yang besar OAT ya. Perhatikan segitiga yang besar yaitu OAT ya. Perhatikan ya, sesingkat ya, perhatikan segitiga yang besar OAT. Nah, analis itu apa? OAT. Dari OAT apa? OA tambah vektor AB apa hasilnya? Ingin ini. Halo, halo. Kasih biru. Mana ini? OA ya. OA tambah AT hasilnya OT nak? Halo? OA tambah AT hasilnya OT kan? Ini metode segitiga ya. Metode segitiga. Jadi sini kita lihat OA tambah AT hasilnya OT atau dibalik ya. OA tambah AT hasilnya ya OA tambah AT hasilnya OT. Saya balik ya. OA tambah AT hasilnya OT. OT itu adalah apa tadi? Ini di atas nih. OT-nya yang warna orange. Yang warna orange. Apa tuh? Adalah X, Y, Z. Itu yang umum ya. OA adalah vektor posisi A. Betul enggak? OA sih. OA adalah vektor posisi A. AT ini baru sini. AT ini. AT adalah sekian kali vektor AB. Halo? Kalau kita masukkan X, Y, Z adalah vektor A-nya tadi apa? Vektor posisi OA adalah X1, Y1, X1, Y1, Z, Z1. Ditambah T kali vektor AB. Vektor AB tadi ini. Ya, kita salin vektor AB X2 kurang S1, Y2 kurang S1, Z2 ya. Apa tadi? X2 kurang X1,
Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat persamaan garis ini adalah umum X, Y, Z ini umum. Titik A itu adalah titik yang dilalui, itu enggak? Itu A kecil itu kan, ini titik yang dilalui ditambah sekian kali itu adalah parameternya dikali selisih antara vektor B, apa tadi vektor AB itu vektor B kecil itu vektor posisi B dikurang B kecil dikurang vektor posisi A kecil. Ya enggak? Tadi ini di sini ada vektor AB adalah vektor B kecil itu vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Ya enggak? Nah, kalau ini kita pindahkan ke sini, ini kita gabung, apa jadinya? Kalau pindahkan X dikurang X1, ya enggak? Nah, nanti ya, jangan yang sekarang. Tunggu. Oh, oke, atau biar dulu ya. Ini kita biarin aja. Nah, jadi vektor OT tadi adalah X, Y. X, Y, Z. Sama dengan apa? Saya perhatikan. Sama dengan apa? Ini artinya apa nih? Yang pertama adalah X1 ditambah T kali, betul nggak? Ditambah T kali, ini kan? T kali X2 dikurang X1. Ya enggak? Koma. Yang kedua adalah Y1 ditambah T kali, ya enggak? T kali Y2 kurang Y1. Yang ketiga adalah Z1 ditambah T kali, ya enggak? T kali Z2 kurang Z1. Gitu ya. Kemudian kita pisahkan. Ini yang disebut persamaan apa? Halo? Inilah yang disebut persamaan persamaan vektor. Karena ini bentuknya X, Y, Z vektor. X1 tambah T kali X1, ini tiga komponen ini vektor juga tiga dimensi sama dengan vektor tiga dimensi, maka ini persamaan vektor namanya. Persamaan vektor, ya, persamaan vektor dari garis G. Dari garis G. Paham maksudnya? Yang ini saya kasih kuning. Halo? Kebetulannya vektor sama vektor kan? Maka persamaan vektor dari garis G. Kemudian kita pisahkan X-nya berapa sama dengan apa, Y-nya sama dengan apa, Z-nya sama dengan apa dalam T. Itu yang dinamakan persamaan parameter dari garis G. Ya. Paham ke sini? Ada yang kurang jelas? Do you understand so far? Hello? Paham nggak? Ya, sebenarnya ini bukan hal baru bagi Anda. Kalau Anda sudah belajar aljabar linear, berarti ini bukan hal baru harusnya ya. Nah, kemudian dipisahkan X-nya sama dengan apa, Y-nya sama dengan apa, Z-nya sama dengan apa. Saya pisahkan. X-nya sama apa? X1 ditambah, misalnya nih. Ya enggak? Kan berarti yang pertama sama dengan pertama gitu enggak? Nah, berarti X sama dengan X1 ditambah T kali, ya.
X1 ditambah T kali X2 kurang X1. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Y sama dengan Y1 ditambah T kali Y2 karena yang 1 ya. Yang kedua, Y adalah Y1 ditambah T dikali Y2 kurang Y1. Yang ketiga, Z sama dengan yang terakhir, yaitu apa? Z1 ditambah, ya nak? Z1 ditambah T kali Z2 kurang Z1. Nah, inilah yang dinamakan persamaan parameter dari garis G. Ya. Ini adalah persamaan parameter, ya, persamaan parameter dari garis G. Ya, jelas maksudnya? Halo? Nah, dengan cara kita cari T, persamaan pertama, kedua, dan ketiga, cari T masing-masing berapa? Ini artinya sama enggak dengan kalau ini saya gabung ini X dengan X1, Y dengan Y1, Z dengan Z1, apa jadinya? Coba. X dikurang X1 sama dengan T dikali X2. Ini terlalu apa ya? Ini adalah X dikurang X1 sama dengan T dikali X2 kurang X1. Ya. Maka apa? Berapa T? T sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Betul enggak? Halo? Jelas ini? Nah, kemudian yang ini, yang Y-nya juga sama. Y kurang Y1 sama dengan T kali Y2 kurang Y1. Maka T berapa? Maka berapa T? T-nya adalah yang tidak yang dekat T kan, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Yang terakhir Z, nah, Z1-nya pindahkan, min. Z1 adalah T kali Z2 kurang Z1. Maka T berapa? Z dikurang Z1 per Z2 kurang Z1. Ya, Z2 kurang Z1. Nah, T-nya harus sama kan? T pertama, kedua, dan ketiga harus sama enggak? Halo? Berarti T pertama sama dengan T kedua sama dengan T ketiga enggak? T pertamanya apa? Salin. X kurang X1 per X2 kurang X1. Persamaan kedua, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Persamaan ketiga, Z dikurang Z1 per Z2 kurang Z1. Inilah yang dinamakan apa? Persamaan Kartesius dari garis G. Ini adalah persamaan Kartesius atau Kartesian, persamaan Kartesius dari garis G. Sudah terjawab ya? Tadi kan saya suruh membuktikan dari mana formula persamaan garis yang melalui dua titik di ruang 3 dimensi ya. Di ruang 3 dimensi. Kalau Z-nya saya hilangkan, itu yang Anda pelajari di SMA enggak? 2 dimensi. Persamaan garis, cuma terbalik letaknya. Persamaan garis yang melalui 2 titik apa tadi yang saya tuliskan tadi di atas sebelum masuk ini, tadi kan? Ini dia kan? Persamaan garis linear melalui 2 titik A, 2 dimensi, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Ada ini kan? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X kurang Y1 per X2. Kalau dibalik,
Nah, jadi ini yang kita buktikan yang bawah ya. Persamaan garis yang melalui 3 titik, 2 titik, tapi di ruang 3 dimensi. Jelas sampai sini? Halo? Oke. Eh, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Baik. Berikutnya kita ada masuk ke contoh dari normal line. Garis normal ya. Persamaan garis normal. Sudah nih. Normal line ya. Normal line. Garis normal. Nah, di sini find soalnya find parametrik itu parameter ya. Find parametric equation ya, equation for the normal line. For the normal line ya, for the normal line to the surface di permukaan itu ya nanti yang menyinggung ya, to the surface permukaan ya, of the graph, of the graph. Graph itu grafik ya. Z adalah setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat ditambah 4 add to D 1,-1,5 ya. 1,-1,5. Ini adalah X, Y, Z-nya ya. Oke. Eh, Langkah pertama kita cari apa dulu? Halo? Dari Z adalah ya berarti kita cari turunan parsial dulu. Z sama dengan setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat ditambah 4. Maka cari sini apa? Halo? ZX atau do Z per do X. Diturunkan terhadap X saja. Ingat enggak? Diturunkan terhadap X saja. Berarti yang lainnya konstan. Berapa nih? Setengah kali X kuadrat turunkan berapa? 2X. Ditambah ini konstan. 0. Ini konstan. 0. Ya enggak? Jadinya apa nih? X saja ya. Nah, begitu kan? Yang kedua kita turunkan terhadap Y. Do Z per do Y berapa? Nah, yang diturunkan terhadap Y. Terhadap Y. Berarti yang selebihnya adalah konstan. Setengah X kuadrat adalah konstan. Turunnya 0. Setengah diturunkan terhadap Y. Setengah kali Y kuadrat turunannya berapa? 2Y. 4 konstan. 0. Ya enggak? Sehingga ini hasilnya setengah kali 2Y. Y. Terakhir. Eh, ini kok enggak ini ya? Sebentar. Terhadap Z
Harusnya satu ya. X, Y, satu. Project per project. Oke. Oke, jadi sampai sini oke. Nah, kita cari gradient vektor. Gradient vektornya sebelum gradient vektor Anda tahu nabla, nabla atau del, ya nak? Apa tuh? Halo? Nabla atau del itu adalah segitiga terbalik tuh kan? Apa lambangnya? Segitiga terbalik do per do x, do per do y, do per do z. Enak. Kemudian gradient vektor, gradient vektor ini dalam bahasa Inggris ya. Itu lambangnya del F. Del F. F-nya itu 3 dimensi, ya enggak? Fungsi 3 dimensi. Oh, harusnya ini tadi ya. Maaf, tadi ada salah nih. Ini ada salah tadi ya. Ini F itu adalah, nah ini, halo, halo, halo. Ya balik ya. Ini harusnya Z-nya, makanya jadi -1 nanti ya. Maaf, maafnya ada salah tadi. Bukan ini. F itu bukan Z ya. Hati-hati. Jadi gini, pesamaan ini kita pindah seolah Z-nya kita pindahnya ini kan begini ya. Halo. Setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat ditambah 4 sama dengan Z. Ya kan? Nah, fungsi dari 3 variabel dari fungsi X, Y, Z adalah ini dijadikan 0 nih. Jadi setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat ditambah 4 min Z. Atau min Z tambah 4 boleh gak? Dipindahkan. Min Z dulu, 4-nya di belakang ya. Min Z tambah 4 sama dengan 0. Sama enggak? Halo. Nah, gini. Nah, baru turunkan nih. Jadi do F. Do F per do X adalah ya, diturunkan terhadap X saja. Yang nolnya kita tidak perhatikan ya. Oke. Jadi kita turunkan setengah kali X kuadrat turunnya 2X. Yang lainnya konstan 0, 0, 0. Hasilnya apa? Halo? Hasilnya adalah X. Betul enggak? Oke. Kemudian kita salin lagi ya tadi ya. Yang berikutnya ini kita pindah sudah. Nah, jadi fungsi kita salin lagi fungsi X, Y, Z-nya apa tadi? Fungsi X, Y, Z-nya adalah tadi setengah X kuadrat tambah setengah Y kuadrat kurang Z tambah 4 ya. Sama dengan nolnya tidak ditulis. Maka do F per do Y berapa? Diturunkan terhadap Y saja berapa? Halo? Ini setengah X kuadrat semuanya konstan selebih itu. Setengah X kuadrat adalah 0, setengah kali Y kuadrat diturunkan 2Y, Z turunkan 0, 4 turun 0, hasilnya apa? Duanya coret, jadi tinggal Y saja, ya enggak? Kalau tadi X saja, betul enggak? Yang terakhir apa? Fungsi 3 variabel, salin lagi, setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat min Z tambah 4
sama dengan 0 ya. Nah, ditulis. Maka do F per do Z apa? Diturunkan terhadap Z saja. Terhadap Z saja. Jadinya apa? Ini konstan. Selebihnya konstan. Z turunnya 1. 4 turunkan 0. Hasilnya apa? Min 1. Maka, ya, yang tadi ini. Terhadap ini, ya baru hubungannya tadi apa? Yang tadi itu ini adalah gradient vektor adalah apa? Yang nabla tadi atau del tadi jadi do F gitu ya. Do F per do X dikasih F semua. Di atasnya F semua. Do F per do Y, do F per do Z. Hasilnya apa? Halo? Hasilnya apa? X-nya berapa tadi? X. Do F per do X adalah X, do F per do Y adalah Y. Enak. Do F per do Z adalah min 1. Jadi X, Y, min 1. Jelas sampai sini? Halo? Jelas nggak? Hah? Itu disebut apa? Gradient vektor. Nah, kalau itu ini adalah gradient vektor dari F, Y, F, Y, Z ya. Kalau titik Z-nya tadi itu adalah apa tadi? Ini. Ini di 1,-15 di 1,-15 coba ganti. Jadi del F apa tadi di 1-15 di 1-15. Berarti X-nya 1, Y-nya enak. X-nya adalah 1, Y-nya min 1, Z-nya 5. Betul enggak? Sehingga hasilnya ganti nih. X-nya berapa? 1, Y-nya min 1, Z-nya tetap min 1. Udah. Inilah, ini baru, ini namanya gradient vektor. Ya, gradient vektor ya dari fungsi F. Nah, baru kita cari a direction vector for the normal line adalah ya. Jadi kita jawab jadi a ya a direction a direction vector ini dalam bahasa Inggris ya. Atau A-nya pakai A besar boleh. A ya a direction vector for the normal line ya. For the normal line at d ya, at titiknya di 1-1,5 enak adalah ya kan is jadi adalah ini ya nih sebetulnya direction vector for the normal line di 1,1,5 adalah ini gradient vector dari F ini dari 1,-15 adalah sama dengan berapa ini. Jadilah vektornya apa? 1-1-1. Jadi itu sampai gradient vektornya. Halo? Sampai sini jelas? Jadi a direction vector for the normal line at 1,-1,5 adalah itu adalah sama dengan gradient vektor ya. Gradient vektornya yang kita sudah cari dari 1-1, sudah jelas sampai sini ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Ini sudah agak terlambat ya, harus ini minggu yang lalu harusnya. Sudah. Baik, sebentar lagi kita ada istilah berikutnya, eh, divergensi dan kurun, ya. Divergensi dan kurun. Nah, sampai sini saya lihat ada asik dengan gadgetnya. Halo, perhatiin. Gimana nih masuk teknik sipil tapi nggak konsentrasi dengan apa ilmu. Sekali lagi sama dengan teknik industri juga ya. Tapi Anda yang paling berat loh ya. Kalau saya lihat kalkulus yang paling dalam tuh Anda dapatnya. Anda masih ada dua lagi. Ini kalkulus dua kan? Masih ada dua lagi apa? Matematik teknik satu, engineering mathematics one. Ada lagi matematik teknik 2, engineering mathematics 2. Baru selesai Anda kalkulusnya. Engineering mathematics 1 atau matematik teknik 1 itu isinya adalah ODE, ordinary differential equation. Terjemahnya persamaan diferensial biasa. Sering sebut PD saja ya, PD persamaan diferensial. Ya. Itu ada PD dengan PD ode itu tingkat 1 derajat 1, ada derajat n. Maka ada PD dengan variabel yang dapat dipisahkan, separable differential equation. PD homogen, PD yang tidak homogen dapat dihomogenkan. PD eksak, PD yang tidak eksak dapat dieksakan. Nah, sudah itu PD linear, PD Bernoulli, itu order 1 semua. Nah, masuk PD tingkat N atau order N homogen. Ada PD order N non homogen. Nah, tingkat tingginya Anda belajar PD linear Euler-Cauchy. Ada PD tingkat 1 derajat N. Terakhir adalah PD Clairaut. Baru terakhir, belum terakhir, bisa ada satu lagi, PD simultan. Itu baru habis. PD simultan atau disebut juga sistem persamaan diferensial. Itu yang masuk dalam satu mata kuliah namanya Matematika Teknik 1. Nah, Matematika Teknik 2 di dalam lagi lanjutan dari ODE, namanya PDE. PDE, Partial Differential Equation. Bukan menakutkan Anda, tapi betul-betul itu ilmu tuh banyak berkaitan dengan ilmu-ilmu konstruksi. Kalau salah hitung Anda, bangunannya ambruk. Jelas ya, jembatannya kalau tidak kuat, ambruk. Jalan tol, ada yang buat tanjakan tuh ambruk benar tuh di dekat Grogol. Ya. Berapa tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang benar. Anda bangun total persada apa? Kasar. Itu yang besar kontraktornya. Bangun itu tingkat tinggi ya. Bangun bangunan tingkat tinggi. Itu konstruksinya penulangan betonnya pasti tulang beton itu masih besinya itu ukurannya diameternya besar-besar semua kan. Anda lihat jalan tol besar-besar semua kan. Karena yang menahan beban yang lewatnya itu tronton gitu kan. Ya enggak? Kontainer-kontainer di bawah tuh. Ya, jadi kalau Anda enggak serius belajar ini salah, kalau salah hitung, Anda kerja di konsultan, Anda masuk penjara, tegui. Ya. Benar ya, penanggung jawabnya di kontrak di proyek itu direksi tugasnya mengawasi, konsultan yang biasanya yang apa juga kontrol juga kan, ya di lapangan. Jadi tidak main-main ya.
Eh, Seperti dokter, dokter tanggung jawabnya nyawa manusia, betul nggak? Anda bukan nyawa manusia tak? Ya bisa kan nyawa manusia kalau ambruk orangnya di dalam kena juga kan? Dari segi bangunan, dari segi manusianya, ya. Jadi banyak hal. Kalau di teknik industri tidak seberat Anda sebenarnya. Mereka dapat 3 kalkulus saja. Kalkulus 1, 2, 3 selesai. Karena 4, ya. Sekali lagi saya ingatkan Anda ya, yang serius ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi ya. Karena Anda 2 SKS-nya harusnya dulu mata kuliah ini 4 SKS ya. Diciutkan. Karena ada mata kuliah teknik sipil yang diutamakan ya. Baik, tadi kita saya jelaskan tentang apa tadi nabla, saya ulang lagi nabla atau del apa adalah lambangnya adalah sorry, lambangnya adalah segitiga terbalik ya nak? Segitiga terbalik dibaca del atau nabla yaitu do per do x, do per do y, do per do z ya. Nah, kemudian ini adalah nabla atau del. Nah, kemudian ada vektor vektor F ya. Vektor F itu adalah biasanya sebagai gaya. Nah, di dalam teknik sipil vektor itu gaya atau gaya dalam bentuk vektor, ya kan? Semua gaya. Anda ada belajar dan jadi ada ilmu, makanya ada ilmu namanya mekanika rekayasa. Ada kan? Mekanika rekayasa itu dulu namanya mekanika teknik. Paling banyak anak lulus tuh. Saya tahu, saya ikut kuliah itu juga paling banyak anak lulus tuh. Mekanika teknik dulu namanya. MT, kadang saya singkat MT. Nah, sekarang namanya mekanika rekayasa. Jadi Anda belajar momen ya, momen, gaya, kali jarak segala macam tuh. Ada gaya-gaya yang bekerja pada jembatan, ada bentuknya roll, ada engsel, ya kan? Nah, itu banyak perhitung-perhitung tuh paling banyak Anda ketemu momen, ya paling banyak. Kalau ini misalnya eh, bangunan ini kolom, terus ini ada apa namanya teras gitu ya, rumah itu ini ada kasih tulang beton sini kan untuk menahan momen puntir, itu enggak? Kalau ini bebannya berat, kuat dan tidak bisa ditahan oleh tulang beton, apa yang terjadi? Patah, itu enggak? Patah aja, ya. Ini ada anak misalnya rumah kan di depan itu ada teras gitu kan, bukan di bawah ya, di atas gitu. Nah, kalau ini tidak kuat, patah. Sama, kalau fondasi tidak kuat, ya ambruk, ya. Yang paling istimewa itu Jepang adalah negara apa adalah maksudnya negara yang banyak terjadi gunung berapinya ya, gempa ya. Mereka buat fondasinya itu pakai per. Jadi kalau terjadi gempa, bangunan itu berayun gitu ya, goyang-goyang gitu berayun, tidak ambruk. Nah itu Jepang paling jago itu ya, karena negaranya yang paling banyak terjadi banyak gunung berapi ya. Nah, harus Indonesia juga harus gini gitu ya. Kalau yang statis itu seperti lapangan terbang Soekarno-Hatta, Cengkareng itu menggunakan fondasi cakar ayam, ya cakar ayam ini. Itu statis, nah bergerak.
Nah, di Jepang tuh rumah-rumah orang tuh semuanya di gunung dikasih kayak ada pernya. Jadi benar-benar pondasinya bisa ngatur gitu ya. Nah, oke, baik kita lanjutkan. Jadi ini gaya, kemudian ada yang namakan divergensi vektor F, ya. Divergensi vektor F itu lambangnya adalah del dot F. Kalau gayanya ini adalah kita namakan misalnya, sorry, gayanya ini adalah Fx, Fy, Fz, maka ini jadi apa nih? Halo, delnya itu do per do x, do per do y, do per do z, dot vektor, dot produk, ingat nggak? Dot vektor atau dot produk dari fx, fy, fz. Halo, ini sama dengan apa? Dot vektor Anda belajar Adobe ya, aljabar linear. Adobe pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga ketiga enggak? Halo? Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali tiga enggak? Sehingga terjadi apa? Terjadilah do do f, ya enggak? Do f per do x, betul enggak? Sebetulnya bentuknya gini ya. Harusnya ini bentuknya do dari fx gitu maksudnya. Tambah do per do y dari fy tambah do per do z dari fz. Nah, ini menjadi do f per do x gitu enggak? Tambah do f per do y tambah do f per do z. Ini yang disebut divergensi vektor F. Jelas? Halo? Jelas nggak nih? Nah, ini yang disebut divergensi vektor F. Nah, ini yang nanti terkenal dengan teorema Gauss. Ini kapan kita pakai ini? Ini dipakai pada teorema divergensi, ya. Teorema teorem bahasa Inggrisnya teorema divergensi atau nama lainnya teorema Gauss. Karena yang menemunya kan namanya Bapak Gauss, orang ahli fisika, ahli matematik. Jadi orang ahli fisika yang dulu itu jago-jago matematik semua, ya. Dulu yang ngajar saya di S2 di UI dari ITB, Profesor Profesor M. O. Chia, singkatan namanya. Nama lengkapnya sebenarnya Profesor Chia Mayon dari ITB, ya. Itu jago matematik. Enak sekali menjelaskan. Saya kenal Nablani dari beliau, ya, waktu kuliah S2 tuh, ya. Nah, ini bentuknya apa? Jadi dia sebetulnya dia menggunakan gaya dot NDS, ya. Jadi permukaan, ya, permukaan. Permukaan namanya S itu subvers, ya. Dari gaya dari F atau area apa? Permukaan gaya dot NDS. Jadi Anda lihat tuh. Kalau
Kubus ada berapa bidang? Kubus ada berapa bidang? Atas, bawah, muka, belakang, kiri, kanan. 6. 6. Berarti 6 kali cari. Panjang kan? Nah, oleh Bapak Gauss disingkat menjadi cuma menggunakan triple integral, jika cacing ya, triple integral, nanti terus ini eh, divergensi, yaitu del dot gayanya divergensi d volume. Nah ini ya, ini yang dikemukakan oleh Bapak Gauss. Jelas sampai sini? Ini nanti kita pelajari di akhir, mungkin di akhir kuliah ini, ya. Ada 3 teorema Gauss atau divergensi, teorema Stokes, ya, teorema Stokes, itu yang pakai current, itu adalah cross vector, ya nanti ya pakai. Satu lagi teorema Greennya tulisannya green hijau, itu nama orang ya, Stokes juga nama orang. Oke, sampai sini jelas ya. Ini yang pertama teori divergensi yang kita pelajari bentuknya. Cuma sayangnya selama ini mungkin hubung apa ilmu-ilmu lain yang di luar kalkulus yang menggunakan formula-formula kalkulus itu tidak di apa, saya lagi cari gitu ya. Kalau misalnya ada tentang dia jelaskan apa, nah pakai apa gitu ya. Jadi maka Anda tahu, oh, kita belajar ini untuk apa gitu, ya kan? Itu yang saya sampai sekarang belum dapat semuanya. Ya. Saya hanya pernah kuliah di teknik sipilnya sampai sarjana muda, jadi nggak sampai S1. Tapi ilmu kalkulus ini ya sampai S1 pernah belajar. Ya. Tetap. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita masuk yang berikutnya adalah current, ya. Current C, current itu CURL, vektor F. Ini biasa disebut juga rotation, perputaran ya, rotation. Current itu adalah the cross F. Nah, jadi Anda belajar algebra linear berhubungan dengan ini. Ya, di vektornya Anda belajar tentang A dot B, A cross B. Nah, ini sini. A cross B mesti ingat apa? A cross B, aturan tangan kanan tuh salah satunya penggunaan di fisika apa? Teori Lorentz, ya, teori Lorentz, ya, teori Lorentz. Kemudian kalau kebalikannya apa? Aturan Gauss. Kalau teori Lorentz tegak lurus ke atas, ke Gauss tegak lurus ke bawah. Tutup botol, mesti kan? Saya pernah cerita nggak sih? Mungkin kelasnya nggak sama semuanya. Tutup botol tuh eh, botol obat Cina itu propnya itu dibuat dari Gauss kan? Apabila ada rata dengan mulut botol, kan nggak bisa diangkat gitu, nggak bisa dikeluarkan. Harus pakai dengan pembuka botol yang kawatnya kawat spiral, ada kan? Kawat spiral ditekan, diputar menurut arah jarum jam. Kalau toleran kan berlawanan. Toleran itu A cross B-nya berlawanan. Kalau ini menurut arah jarum jam, masuk setengah, tarik, terbuka gabusnya. Maka disebut aturan gabus. Nah ini yang kalau tadi F-nya adalah itu, maka ini apa? Sama dengan determinan 3 kali 3, sehingga enggak? Di mana baris pertamanya adalah vektor satuan pada sumbu X di
pada sumbu J pada sumbu Z K kecil. Betul nggak? Kemudian yang kedua adalah elemen dari nabla atau del. Apa tuh? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Yang terakhir adalah elemen dari vektor gaya F, misalnya Fx, Fy, Fz. Fz. Jelas sampai sini? Ini yang current atau rotation dari vektor F. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalian vektor sudah tahu tadi ya, sama ya. Nah ini sudah pernah dapat. Ya sudah dapat di aljabar linear kan? Dasar-dasarnya A dot B dan A cross B. Ya. Ya. Nah, contoh itu pakai contoh ya. Contoh if vektor F atau gaya itu ya boleh gak adalah X kuadrat Y pangkat 3 dikurang Z pangkat 4 kurung kali vektor satuan I. I itu apa? Vektor satuan pada sumbu X ya. Pada poros atau sumbu X. Kemudian ditambah 4X pangkat 5 Y pangkat 2 Z kali vektor satuan pada sumbu Y C dikurang Y pangkat 4 Z pangkat 6 K vektor satuan pada sumbu Z IJK ya. Kemudian tanya berapakah current vektor F? Berapakah current dari vektor F? Atau ini sama dengan apa nih? Del cross F. Benar? Jelas? Ini tanya itu. Nah, saya anjurkan vektor itu sebaiknya Anda tulis bukan dalam IJK ya. Tetapi kalau bisa dalam 3 dimensi. Lebih memudahkan. Nggak pusing lihatnya. Ya. Bukan salah sih, IJK boleh. Ya. Tapi ya, walaupun Anda lihat yang ini kan menghasilkan nanti ada IJK-nya. Kurang ini pasti ada IJK-nya. Nanti terjemahkan kembali ke 3 dimensi. Oke. Baik. Solution. Apa? Vektor F-nya kita ubah dalam 3 dimensi, di mana IJK-nya kita hilangkan. IJK-nya kita hilangkan, jadi apa? Tinggallah dalam 3 dimensi apa? X kuadrat Y pangkat 3 kurang Z pangkat 4, koma, gitu kan? Ini apa? 4X pangkat 5 Y kuadrat Z, koma, min Y pangkat 4, Z pangkat 6. Jadi IJK-nya hilang. Jadi saya ubah dalam bentuk 3 dimensi. Jelas ya? Nah, kalau sudah dapat, ini yang ini F-nya. Kemudian berapa? Current. Ya, panjang ya. Ini yang panjang nih. Ya. Jadi current vektor F atau ini sama dengan del cross F. Ya enggak? Halo? Ini yang sama dengan apa? Tadi
yang sama dengan I J K. Ini yang apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Ini adalah Fx, Fy, yang tidak ada koma sini. Fz, betul nggak komponennya? Sehingga ini sama dengan determinan 3 kali 3. Berarti yang kedua ini apa tadi? Do yang paling yang itu F ya. F-nya apa tadi ini? Yang bawah tuh. Ini X kuadrat, X kuadrat, Y pangkat 3, benar. Dikurang Z pangkat 4. Z pangkat 4. Kemudian yang keduanya adalah 4 X pangkat 5 Y kuadrat Z. Yang ketiga apa? Min Y pangkat 4 Z pangkat 6. Ini yang kedua ini do per do X. Ini do per do Y, do per do Z. Tapi di lapangan nanti kan Anda bisa pakai software, ada ya. Software ini nanti ada yang bisa menggunakan yang bentuk matris dan vektor. Ini adalah I, J, K. Determinan 3 kali 3. Ya, ditambah apa? Kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. 3 kali 3 bisa menggunakan cara saruf. Itu enggak? Cara sarus. Cara sarus tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi sini I do per do X. Ini X pangkat 2, Y pangkat 3. Min Z pangkat 4. Ini adalah J do per do Y 4 X pangkat 5 Y pangkat 2 Z ya. Halo. Kemudian kelompok plus yang sejajar dengan diagonal utama. Ini diagonal utama, ini sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Betul enggak? Nah, yang dikurangi kelompok min adalah yang sejajar dengan diagonal yang lain, diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain, sejajar diagonal yang lain, kan gitu kan? Tadi itu kelompok plus, ini plus, 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 yang ini merah, min, 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 ya nak? Ya, ramai hitungnya ya. Manual. Ya, mungkin sebagai mahasiswa belajar di manual, tapi dalam praktek di lapangan Anda bisa menggunakan software ya. Lebih mudah ya. Oke. Ini bisa Anda teruskan di rumah. Halo, kita absen dulu ya. Ini saya save dulu. Kita absen dulu. Mana ya? Oh, salah.
Ya, Darten. Ih, kok banyak kosong. Ahmad Haikal, nggak ada. Arvigo, ngapa? Wah, Boget. Farel Naufal, ngapa? Venus Access Connection Fail ya, gagal. Oke, terus Febrian Tegar, nggak ada. Hafid Raka, Rafa, ada? Kenapa? Error. Mark Valentino, nggak ada. Muhammad apa nih? 2902697920, ada? Muhammad titik-titik terus ya. Anda ya? Oh iya, wajah sama. Mengapa? Nggak bisa. NIM-nya 2902697920. Ya. Nggak, mengapa Anda error? Muhammad Rino, nggak ada. Naila Sasabilah, nggak ada. Orlando Edward, lupa. Raditya Dwi Panji, nggak ada. Renalda Audrey, lupa. Renik Fajarullah, nggak ada guys. Sadak Koirullah, nggak ada juga. Stephen Christian, nggak ada. Yang lainnya sudah penuh. Oke. Ya, kita masuk itu eh, pas bahannya ini. Bisa selesaikan di rumah. Minggu depan saya tayang, bukan minggu depan. Minggu depan tidak ada kuliah ya? Udah libur. Ya, libur Lebaran. Oke. Nanti pelajari ya, karena setelah Lebaran nanti udah minggu yang sekarang udah minggu yang kelima. Kemungkinan sampai minggu ke-7, minggu ke-8 sudah UTS. Ya. Jadi mulai cicil sekarang ya. Baik soal latihannya kalau yang ada dikerjakan. Ya. Ini coba dikerjain rumah, minggu depan kita lanjutkan lagi. Minggu depan setelah masuk libur Lebaran, kita saya tayangan juga dengan program jawaban sama tanda. Ya. Oke. Saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang Muslim yang sekarang menjalankan ibadah puasa. Dan setelah masuk Idul Fitri ya, saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi merayakan dan selamat libur untuk semua. Jangan lupa walaupun libur dicicil belajarnya ya. Jangan ditumpuk waktu mau UTS baru belajar. Oke, sampai jumpa setelah liburan. Ya.
Nah,